Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 11, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Berhubung kondisi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, jadi kita belajarnya daring. Walaupun daring, kita harus tetap semangat, oke? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Indri Tika Meyanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Materi kita kali ini teks prosedur. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan teks prosedur. Nah, ini pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur dapat berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapannya yang dilakukan saling berkaitan dengan yang lainnya. Nah, itu tadi pengertian dari teks prosedur. Sekarang kita beralih ke contoh teks prosedur. Nah, ini contoh teks prosedur yang biasa kita temui ya saat akan membuat mie. Pasti di belakang bungkus ada langkah-langkah cara memasak mie. Nah, ini teks prosedurnya, yaitu cara atau langkah-langkah memasak mie dengan benar agar mie-nya matang sempurna, agar enak kita makan. Nah, ini ada contoh lain dari teks prosedur, yaitu bagaimana cara menggunakan masker dengan benar. Jadi, teks prosedur, langkah-langkah menggunakan masker dengan baik dan benar. Ini nih contohnya. Lalu, ada contoh lagi nih. Contoh teks prosedur cuci tangan dengan benar. Nih, jadi ini semua adalah contoh dari teks prosedur. Kalian pasti sudah paham ya di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Apa saja sih ciri-ciri teks prosedur? Jadi, yang pertama, judul ditulis secara jelas. Pasti teks prosedur harus ada judulnya ya. Judul yang menunjukkan teks prosedur tersebut membahas tentang apa? Tentang memasak mie misal, atau tadi tentang mencuci tangan yang baik dan benar, dan pastinya harus jelas agar yang membaca tidak kebingungan. Itu teks prosedur tentang apa sih? Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Nah, langkah-langkahnya dipaparkan secara urut, seperti tadi mencuci tangan ya. Langkah-langkahnya harus secara urut. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Kemudian yang kedua, gunakan sabun keseluruhan tangan. Kemudian yang ketiga, bilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Nah, itu langkah-langkahnya kan dipaparkan secara urut. Nah, yang ketiga, langkah-langkah kerja atau langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. Apa itu koheren? Koheren yaitu satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Nah, seperti tadi kan, langkah-langkah mencuci tangannya dari yang awal, langkah awal sampai langkah akhir itu saling berkaitan. Kemudian yang keempat, teks bersifat informatif. Apa sih bersifat informatif itu? Yaitu bersifat memberitahu, memberi informasi. Seperti tadi, memberitahu cara memasak mie dengan benar, cara menggunakan masker dengan benar. Kemudian yang kelima, teks dipaparkan secara terperinci. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal atau umum. Yang kedelapan, teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, itu tadi ciri-ciri prosedur. Oke, sekarang kita lanjut ya
ke beberapa macam teks prosedur. Nah, teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama, sederhana. Apa itu sederhana? Jadi, teks prosedur sederhana itu teks prosedur yang dibangun hanya dari 2 atau 3 langkah. Kemudian yang kedua, kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Jadi, teks prosedur yang banyak langkah, seperti prosedur tentang tilang. Jika prosedur sederhana tadi seperti menggunakan setrika. Lalu yang ketiga, protokol. Nah, teks prosedur protokol ini bersifat tidak terlalu ketat dan mudah dipahami langkah-langkahnya. Contohnya mungkin kalau yang sekarang ini protokol kesehatan ya, itu 3M. Nah, itu kan langkah-langkahnya mudah ya. Oh ya, sekarang bukan 3M lagi ya, 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itu kan protokol atau tahapan-tahapan kesehatan atau protokol kesehatan agar kita tetap terjaga tidak terkena COVID-19. Nah, itu tadi beberapa macam teks prosedur. Sekarang kita ke ciri-ciri pernyataan umum teks prosedur. Apa sih pernyataan umum teks prosedur itu? Jadi, pernyataan umum teks prosedur adalah bagian awal dalam teks prosedur. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, berupa judul atau penjelasan judul. Yang kedua, pengantar yang mengarahkan pada petunjuk atau prosedur yang hendak dilakukan kegiatannya. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai apabila melakukan langkah-langkah. Yang keempat, isi mengandung pernyataan umum yang memberi gambaran alur kegiatan. Jadi ini masih berupa umum ya di teks prosedurnya seperti judul, ini kan masih umum, belum fokus ke intinya. Nah, ini ada contoh teks prosedur. Ini ada contoh teks prosedur tentang packing peralatan snorkeling. Kan ini repot packing peralatan snorkeling. Ini tipsnya, jadi gitu. Jadi ini tuh tips packing peralatan snorkeling agar lebih mudah dan tidak repot. Nah, ini bagian tahapan-tahapannya ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah bagian tahap-tahapannya atau prosedurnya. Nah, bisa kalian baca, bisa kalian amati ya. Jika durasinya terlalu panjang, bisa kalian pause atau kalian screenshot. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks prosedur. Jika ada yang belum jelas tentang penjelasannya, boleh WA Ibu di grup WhatsApp atau Japri ya. Nah, terima kasih sudah menyimak penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.